Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sio Febianti Aulia dari Manajemen 5 Pemasaran, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu kewirausahaan, yang dimana tugasnya itu mereview salah satu jurnal yang berjudul Membangun Tradisi Entrepreneurship pada Masyarakat. Jadi di sini juga ada tahap-tahapannya. Jadi langsung aja. Jadi, jurnal yang berjudul Membangun Tradisi Entrepreneurship pada Masyarakat ini dibuat oleh dua orang, yaitu Helisa Margahana dan Eko Triyatno. Jadi, di dalam jurnal ini pun ada tahap-tahapannya. Yang pertama ada tahap abstrak. Nah, di sini Siva cuma membacakan yang menurut Siva penting, yang Siva garis bawahi, yang Siva sudah review, yaitu abstrak yang di dalamnya itu entrepreneurship menjadi jalan yang paling efektif di tengah himpitan ekonomi yang semakin besar dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit untuk membangkitkan kembali kehidupan perekonomian masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana membangun tradisi entrepreneurship pada masyarakat. Kajian pustaka dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Terus ada tahap kedua, yaitu pendahuluan, yang isinya menurut Siva yang paling penting, yaitu entrepreneurship menjadi jalan yang paling efektif di tengah himpitan ekonomi yang semakin besar dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit untuk membangkitkan kembali kehidupan perekonomian masyarakat. Koperasi dan usaha kecil menengah meningkat stabilitas ekonomi bangsa Indonesia. Pertumbuhan entrepreneur di berbagai sektor terus tumbuh dengan sangat pesat. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat diantaranya startup digital. Data Asosiasi Vintage Indonesia mencatat sudah ada sekitar 140 startup yang bergerak khusus di vintage saja pada tahun 2006. Tahap ketiga itu metode. Di dalam metode ini yang Siva review, yaitu tulisan ini menggunakan metode kajian pustaka untuk membahas topik yang dikaji. Kajian pustaka dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Penelaahan pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang sudah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar pecahan masalah. Terus tahap yang keempat, yaitu tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ini ada tiga, ada tradisi, ada entrepreneur, dan masyarakat. Yang pertama ada tradisi, yang saya sudah review ya. Menurut Wikipedia, tradisi atau kebiasaan adalah suatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti seseorang. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun lisan. Karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Terus yang kedua ada entrepreneur. Istilah entrepreneur pertama kali dikemukakan oleh Richard Cantillon pada saat melakukan penelitian tentang IQ, entrepreneur. Entrepreneurship berasal dari Prancis, yaitu entreprendre, yang artinya berusaha atau mengusahakan. Entrepreneurship juga berasal dari bahasa Prancis, yaitu entrepreneurial, yang berarti to undertaker. Jika mengacu dari keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Entrepreneurship, dan entrepreneur merupakan faktor produksi aktif yang dapat menggerakkan dan memanfaatkan sumber daya seperti sumber daya alam, modal, dan sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan masyarakat. Karena itu, pengembangan entrepreneur merupakan suatu keharusan dalam membangun. Terus yang ketiga ada masyarakat. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu adat istiadat yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri, yaitu yang pertama interaksi antar warga-warganya, yang kedua adat istiadat, yang ketiga kontinuitas waktu, dan empat rasa identitas kuat yang mengikat semua warga, menurut Koet-Jarningrat 2019. Dan menurut Suerjono Suekanto 2006, pengertian masyarakat adalah proses terjadinya interaksi
sosial. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu interaksi sosial dan komunikasi. Terus ada tahapan yang kelima, yaitu pembahasan. Dalamnya setiap bahasan mengenai entrepreneurship atau kewirausahaan memberikan beragam definisi. Entrepreneurship dapat diartikan sebagai kegiatan entrepreneur. Terdapat banyak definisi tentang entrepreneurship yang secara garis besar entrepreneurship dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam menciptakan peluang ekonomis dari berbagai ide usaha skala kecil maupun skala besar. Jiwa entrepreneurship bagi masyarakat seharusnya dilakukan oleh berbagai kalangan, baik pemerintah, instansi akademik maupun instansi swasta. Semakin banyak entrepreneur, maka makin kuatlah daya tahan benturan terhadap krisis ekonomi. Entrepreneur mampu memberikan alternatif yang baik untuk mengurangi, bahkan menghapus angka pengangguran yang membesar. Ketahanan terhadap krisis ekonomi mampu ditopang dengan adanya entrepreneur yang mampu menampung pekerjaan dalam suatu perusahaan. Apalagi jika jumlah entrepreneur semakin banyak, tentunya ketahanan terhadap krisis ekonomi diharapkan semakin meningkat. Seseorang yang memiliki kewirausahaan tinggi dan digabung dengan kemampuan manajerial yang memadai akan menyebabkan dia sukses dalam usahanya. Dari sisi psikologi, kewirausahaan adalah suatu jiwa yang memiliki semangat, mimpi, berani mencoba, keinginan yang besar, kreatif, memiliki need for achievement, visi hidup, dan independen. Jiwa yang demikian bisa memiliki oleh siapapun. Apakah itu pedagang, pengusaha, karyawan, maupun masyarakat pada umumnya. Yang mampu mengelola diri dan lingkungan sehingga akan dihasilkan ide inovasi, penemuan baru, kreativitas, semangat baru, dan pasar yang baru. Terus selanjutnya ada membangun tradisi entrepreneurship. Yang pertama ada tradisi entrepreneurship dalam keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama seseorang dalam kehidupannya. Lingkungan keluarga terdiri dari orang tua, saudara, serta keluarga terdekat lainnya. Dalam lingkungan keluarga, salah satunya orang tua akan mempengaruhi anaknya dalam menentukan masa depan. Misalnya saja akan pemilihan pekerjaan. Kebanyakan orang tua pada sebuah keluarga kurang memberikan arahan kepada anaknya untuk mempunyai jiwa entrepreneur. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting menentukan dalam keluarga. Keluarga sangat memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap minat seseorang untuk menggeluti dunia entrepreneurship. Sikap dan aktivitas sesama anggota keluarga saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya saja orang tua yang berwirausaha, maka dapat menimbulkan minat seseorang untuk berwirausaha. Apabila keluarga mendukung seseorang untuk berwirausaha, maka akan semakin tinggi pula minat seseorang untuk berwirausaha dibandingkan jika tidak didukung dari lingkungan keluarga. Terus yang kedua ada pendidikan berbasis entrepreneur. Hal yang ini dijelaskan juga oleh Sukijio menumbuhkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap siswa, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya. Entrepreneurship tidak dapat diajarkan dengan pemaksaan atau pengarbitan. Meskipun sebagian besar entrepreneurship memang lahir dari keterpaksaan atau kesulitan hidup yang memaksa sejak kecil harus berusaha untuk bisa survive. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan kawan-kawannya menjelaskan, melalui pendidikan seorang entrepreneur dapat diajarkan dan diciptakan. Pendidikan entrepreneurship adalah pendidikan yang berbasis eksperiensial atau pengalaman yang lebih mengedepankan praktek di lapangan yang didukung oleh pengetahuan dasar di kelas dan diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh dari entrepreneurship education terhadap perilaku entrepreneur mahasiswanya yang dapat ditunjukkan dengan dimiliki perilaku achievement, personal control, dan self-esteemnya. Setelah mahasiswa mendapatkan pendidikan kewirausahaan, dengan pendidikan entrepreneur membantu terciptanya generasi dan tradisi entrepreneur yang mandiri. Terus yang ketiga ada peranan pemerintah dan masyarakat dalam entrepreneur. Namun pada negara-negara yang maju juga mengalami hal yang sama. Besarnya tingkat pengangguran akan menimbulkan masalah sosial yang dapat berimbas terhadap seluruh aspek kehidupan. Memperluas lapangan pekerjaan merupakan hal yang sangat mutlak untuk mengatasinya. Dengan memperdayakan seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan usaha yang produktif, kreatif, dan inovatif, baik untuk usaha formal maupun informal. Aktivitas usaha yang dilakukan masyarakat tentunya akan berdampak terhadap perekonomian secara keseluruhan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya menambah pendapatan negara. Pemerintah sudah melakukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan dan menggalakkan kewirausahaan. Presiden nomor 6 terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif, hal tersebut menjadikan landasan mengembangkan kewirausahaan di bidang industri kreatif yang cukup kuat. Ditambah lagi terbentuknya sebuah perguruan tinggi negeri vokasi yang akan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang industri kreatif. Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2008 tentang pembentukan Politeknik Negeri Media Kreatif. Terus yang keempat ada entrepreneur dan peranannya dalam perekonomian.
yaitu rasionalisasi adalah jika seseorang memiliki kewirausahaan, dia akan memiliki karakteristik, motivasi atau mimpi yang tinggi, berani mencoba, inovatif, dan independen. Dengan sifatnya ini, dengan sedikit saja peluang dan kesempatan, dia mampu merubah perbaikan usaha yang sudah ada atau menghasilkan usaha baru. Usaha ini akan menggerakkan material atau bahan baku untuk berubah bentuk yang lebih bernilai sehingga akhirnya konsumen mau membelinya. Vinces 2010 mengungkapkan bahwa dalam dimensi yang lebih luas, wirausaha sangat diperlukan karena perbedaan di dalamnya mendinamisasikan kegiatan ekonomi bisnis, keluarga, masyarakat, daerah, dan negara, yaitu dengan munculnya para pelaku ekonomi bisnis baru yang disebut wirausaha. Hasil bacaan tersebut kemudian dihitung dengan cepat dan pada akhirnya akan dapat disimpulkan besarnya keuntungan yang akan diperoleh sebagai hasil dari usaha aktif dalam penumbuhan kebutuhan pasar, dan juga akan diketahui dengan jelas berapa besar skala potensi pasar tersebut. Jadi mungkin sekian aja review dari jurnal tersebut. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang Siva ambil dari jurnal itu yaitu dari berbagai kajian dan literatur pustaka yang telah dibahas di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menumbuhkan jiwa dan tradisi entrepreneur kepada masyarakat dibutuhkan waktu yang panjang dan berkelanjutan. Tidak dengan instan jiwa dan tradisi entrepreneur ini muncul pada diri masyarakat. Tradisi keluarga mengarah manusia untuk berjiwa mandiri, inovatif, kreatif, pantang menyerah, dan ulet. Selanjutnya adalah pendidikan yang mengarahkan peserta didik untuk terbiasa belajar berjiwa entrepreneur. Terakhir adalah dukungan pemerintah terhadap tradisi entrepreneur. Berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah untuk menumbuh kembangkan entrepreneur muda.